Halo semua, perkenalkan nama saya Windy Sukmakolasari dengan NIM 1981031301096. Kenalkan, nama saya Desri Ferayerita dengan NIM 1091. Di sini kami akan membahas terkait kasus Polda yang meminta kepada BPKP Audit untuk melakukan audit terhadap investasi pada PT KAI. Untuk mengetahui berapa nilai kerugian negara dalam kasus proyek investasi PT Kereta Api Indonesia dengan PT Optima Karya Capital Management, penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Barat berkoordinasi dengan BPKP agar dapat melakukan audit secara cepat sehingga kasus ini semakin jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan, sepertinya terdapat beberapa pelaporan terkait investasi yang dilakukan masih belum sesuai. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Sebaiknya harus dilakukan audit terlebih dahulu. Sepertinya saya harus menghubungi tim BPKP untuk dilakukan pemeriksaan audit terkait laporan investasi ini. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi, di sini saya dari tim penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi ingin meminta bantuan untuk dilakukan pemeriksaan audit terkait investasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan PT Optima Karya Capital Management. Baik, apakah bukti yang tersedia untuk dilakukan audit sudah lengkap? Apa saja yang perlu disiapkan dalam melakukan audit? Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum audit, yaitu salinan akta pendirian perusahaan, struktur organisasi dan job deskripsi beserta fotokopi SK pengangkatan direksi, salinan surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, surat izin usaha, laporan keuangan, rekening koran bank, dan bukti-bukti transaksi. Baik, sudah tersedia terkait dokumen tersebut. Baik, akan saya lakukan proses audit. Untuk hasilnya, nanti akan saya menghubungi Anda kembali. Pada proses pemeriksaan audit siklus investasi ini menggunakan pengujian substantif terhadap investasi. Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan oleh seorang auditor dengan cara sebelum membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya itu sesuai atau tidak dengan investasi yang benar-benar terjadi pada tanggal neraca. Lalu, auditor juga melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Kemudian, dilakukan prosedur analitis sebagai suatu tes substantif untuk mengumpulkan bahan bukti mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau golongan transaksi. Jika hasil prosedur analitis konsisten dengan ekspektasi auditor, maka strategi audit dapat dimodifikasi untuk mengurangi luas pengujian rincian transaksi dan saldo. Untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor melakukan wawancara dengan direktur keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun yang diperiksa. Pengujian substantif yang dilakukan harus memberikan banyak bukti yang diperlukan auditor untuk menentukan apakah saldo investasi telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Sehingga harapannya auditor dapat melakukan pengujian substantif dengan baik dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yuk, bilang aja kalau cuma buat video. Halo dir, nanti malam jangan lupa gitu aja. Halo dir. Nanti malam jangan lupa nanti malam. Jam berapa? Doang buat video. Nanti malam jam berapa? Jangan lupa ya. Ya. Oke. Ya. Udah. Selamat pagi, apakah benar dengan tim penyidik Satuan Tindakan Pidana Korupsi? Pagi, benar dengan saya sendiri. Saya ingin mengkonfirmasikan terkait hasil pemeriksaan audit yang telah dilakukan. Ya, bagaimana dengan hasilnya? Apakah termasuk tindak pidana korupsi? Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, saya menilai kasus proyek investasi tersebut merupakan persoalan perdata. Loh, mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa sebagai persoalan perdata bukan pidana? Berdasarkan hasil bahwa PT KAI dengan PT OKCM telah melakukan pengembalian dana sebesar 100 juta dalam kesepakatan bersama.
Jadi sangat tidak tepat kalau penyidik mempersoalkan masalah ini sebagai kasus pidana. Ini jelas kasus perdata. Apakah ada bukti pendukung terkait hal tersebut? Dapat dilihat dalam dokumen perjanjian pembayaran utang piutang sebagai menjadi bukti kuat bahwa persoalan tersebut merupakan kasus perdata. Bagaimana jika tidak terjadi pengembalian dana yang dilakukan? Apakah secara tidak langsung dana tersebut akan hilang? Sebenarnya, terdapat cara untuk meminimalisir jika dana tersebut tidak dikembalikan oleh PT Optima Karya Capital Management. Bagaimana caranya? Apakah masih memerlukan tahap penyidikan lain? Caranya dilakukan prosedur audit awal, seperti usus saldo investasi yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan dalam buku besar, lalu hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar, dan sebagainya. Lalu juga melakukan prosedur analitik. Setelah itu dapat dilakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, untuk yang terakhir yaitu melakukan verifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Terkait hal tersebut, apakah tim BPKB ini sudah melakukannya? Sudah dilakukan pemeriksaan agar meminimalisir terjadinya hal tersebut. Baik, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Sama-sama. Kasus ini berawal dari adanya perjanjian investasi antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Optima Karya Capital Management sebesar 100 miliar rupiah. Dalam perjanjian tersebut, PT Kereta Api Indonesia akan mendapatkan keuntungan 12% setiap bulannya dari modal awal atau 1,1 miliar rupiah. Hingga saat ini, dana tersebut belum dikembalikan dan terancam hilang. Dapat diduga bahwa banyak oknum PT Kereta Api Indonesia dan PT Optima Karya Capital Management yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Perjanjian pengelolaan dana tersebut dilakukan dari tanggal 24 Juni 2008 hingga 24 Desember 2008. Sejak 31 Agustus 2009 lalu, Polda Jawa Barat sudah melakukan penyidikan atas kasus ini.